Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, nomor induk mahasiswa 20204031005. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan Islam perspektif Al-Quran dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Mata kuliah studi Al-Quran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dailatus Syamsiah, MAG. Islam adalah agama samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul terakhir, maka tidak ada lagi Rasul setelahnya. Demikian pula halnya dengan Islam. Tidak ada lagi agama yang diturunkan oleh Allah setelah Islam. Bahkan, Al-Quran sendiri dengan segala konsekuensi bagi kaum muslimin adalah firman Tuhan atau kalam Allah yang ternisayakan. Nabi Muhammad SAW juga betul-betul yakin bahwa beliau adalah penerima pesan dari Allah yang dimaksud itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kriteria ayat ini termasuk ke dalam surah Makkiyah yang diwahyukan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dalam kronologi Ibnu Nadim disebutkan surah itu merupakan surah ke-57. Namun ada juga yang mengatakan surah ke-56 yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan turun setelah surah Saba. Surah itu turun pada sekitar tahun ke-8 kenabian, yakni beberapa tahun setelah Nabi melakukan dakwah terbuka dan relatif banyak penduduk Mekah yang mengikuti dakwahnya, termasuk Umar bin Khattab. Islam rahmatan lil alamin. Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam tafsir Al-Maragi menyatakan bahwa Rasulullah SAW diutus dengan membawa ajaran yang mengandung kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemudian, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quranul Majid An-Nur menafsirkan bahwa kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, untuk membawa agama yang sempurna, melainkan sebagai rahmat bagi segenap manusia, dan sebagai petunjuk bagi mereka dalam semua jenis urusan di dunia dan di akhirat. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menafsirkan risalah Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh manusia, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak beriman kepadanya secara bersama-sama. Sesungguhnya naungan rahmat itu akan terus dibentangkan bagi orang yang mau berlindung di bawah naungannya. Hal yang diinginkan oleh ayat ini adalah umat Islam menjadi rahmat bagi semesta alam, agar pesan yang disampaikan oleh Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 bisa sampai dan dipahami secara utuh dan komprehensif oleh umat Islam atau para peserta didik. Maka peran guru atau pendidik sangat menentukan. Apabila terjadi kesalahan dalam pemahaman terhadap suatu ayat, maka akibat yang akan ditimbulkannya adalah akan melahirkan manusia yang atoleran, eksklusif, dan keras. Hal ini tentu saja bukan tujuan dari Islam, khususnya tujuan pendidikan Islam. Karena itu, seseorang dapat menjadi guru
bukan hanya karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademisnya saja, tetapi lebih penting lagi ia harus teruji akhlaknya. Dengan demikian, seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih penting pula membentuk watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan ajaran-ajaran Islam. Sekian dari penyampaian materi saya mengenai pendidikan Islam perspektif Al-Quran dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat bagi dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.